Salam Sobat Dani Dalisa. Apa kabar kalian semua? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat lahir dan batin. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film psikopat. Film ini berdurasi 1,5 jam. Alangkah baiknya Sobat menonton filmnya juga ya. Film ini dirilis tahun 2010 yang disutradarai Wong Ching-po. Film ini akan menceritakan tentang seorang pria yang berubah menjadi psikopat yang kejam. Ia berubah menjadi seorang psikopat yang tak punya hati. Jadi intinya, orang yang baik akan berubah menjadi monster yang mengerikan ketika ia merasa terzolimi. Ia membalaskan dendam kepada beberapa orang polisi yang telah melecehkan kekasihnya tanpa berlama-lama. Begini kisah selengkapnya. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang wanita hamil yang baru pulang berbelanja. Tak berselang lama, datang seorang pria yang bernama Zai. Ia merupakan suami wanita hamil tersebut. Zai memanggil sang istri, namun sang istri tak kunjung menjawab. Tanpa ia duga, seorang pria yang bernama Changkit muncul dan langsung menyerang Zai. Dan film pun dimulai. Siang itu, beberapa anggota polisi yang menerima laporan dari warga sekitar Sungai Sanbui bahwa mereka mencium bau yang sangat menyengat di sungai tersebut. Tak lama kemudian, seorang penyelam menemukan sebuah kantong yang mencurigakan. Lalu kantong tersebut dibawa ke kantor polisi untuk memastikan isinya. Kemudian seorang polisi yang bernama Jeff dan 3 rekannya hendak memeriksa kantong tersebut. Lalu Jeff dan 2 rekannya membuka kantong itu. Dan ternyata... Dan saat kantong terbuka, mereka semua terkejut dikarenakan isi kantong tersebut merupakan janin bayi yang dikeluarkan sebelum dilahirkan. Tidak hanya itu saja, mereka juga menemukan tanda pengenal kepolisian. Sontak saja mereka yang berada di sana terkejut seketika. Jeff dan beberapa rekannya langsung menuju ke rumah korban. Tak diduga, di sana mereka kembali terkejut. Yang mana istri Ting Zai juga ditemukan dalam keadaan mati yang mengenaskan. Itu artinya janin yang mereka temukan di dalam kantong tersebut merupakan janin dari istrinya Ting Zai. Berita tentang kematian istri Ting Zai diberitakan di televisi lokal. Sin berpindah ke rumah Lau Guai. Ia merupakan mantan seorang polisi. Di sisi lain, istri Lau Guai juga dalam kondisi hamil. Ketika pria tua itu hendak ke dapur mengambilkan istrinya minum, tak disangka suara teriakan istri terdengar dari ruang tengah. Dan ternyata Changkit telah berada di dalam rumahnya. Di tempat terpisah, Jeff dan rekannya masih mencoba menghubungi Ting Zai. Ternyata Kuo dapat panggilan masuk dari Lo Guai, namun anehnya Lo Guai tidak berbicara sepatah kata pun. Sementara itu Lo Guai yang sudah tak berdaya, tanpa ampun Changkit merendam Lo Guai ke air panas. Hingga pria itu mati terendam air panas. Di saat Jeff dan timnya sampai ke rumah Lo Guai, yang mana kedatangan sudah terlambat. Sampai di sini para polisi masih bingung. Apa motif pembunuhan berantai yang sangat mengerikan itu? Jeff dan rekan-rekannya berinisiatif untuk menghubungi Polantas agar menutup akses keluar masuk kota itu. Tak disangka mobil yang ditumpangi Changkit diberhentikan polisi untuk mereka periksa. Dan di saat Changkit melihat kedatangan Jeff dan Kwok, seketika itu membuat Changkit menjadi panik. Pria itu mencoba untuk melarikan diri. Tanpa ia sadari, tingkah lakunya membuat Jeff merasa curiga dan mencoba memanggil pria itu. Ia tetap berusaha kabur, namun semua sia-sia. Dan pada akhirnya, pria itu berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Sesampainya di sana, Changkit diinterogasi oleh Jeff dan Kwok. Tanpa alasan yang jelas, Changkit dituduh melakukan pembunuhan berantai yang belakangan ini telah terjadi. Namun pria itu hanya berkata, balas dendam. Kwok seakan tidak puas dengan pernyataan pria itu, hingga Changkit ditendang sampai tersungkur. Tak cukup di situ saja, Kwok juga mencongkel telinga Changkit hingga pria itu teriak histeris. Setelah itu Jeff kembali bertanya kepada Chan, mengapa ia membunuh Lo Guai dan menyembunyikan Zai. Ternyata, Chan menjawab, ini bukan pertama kali polisi menyiksa dirinya. Dan tiba-tiba... Di sini kita masih dibuat penasaran tentang perkataan Jeff dan Chan. Ikuti terus ceritanya agar kalian tidak salah paham.
Scene berpindah ke salah seorang wanita hamil yang bernama Chung Wing. Wing seketika itu mendengar berita di televisi tentang kasus pembunuhan terhadap wanita hamil yang telah tertangkap polisi. Ternyata pembunuhnya itu adalah Chan. Atas berita yang beredar, seketika itu Wing langsung membakar foto dirinya bersama Chan. Tak sampai di situ saja, Wing memegang pisau sambil menelpon polisi. Kemudian wanita itu menuju ke kamar mandi dan melakukan aborsi mandiri. Setelah kejadian itu, Wing langsung membuang pisau yang barusan ia gunakan. Di sini kita akan flashback ke beberapa bulan yang lalu, yang akan menjelaskan hubungan tentang Chan dan Wing. Scene diawali dengan memperlihatkan Chung Wing yang hendak berangkat ke sekolah dan diantar oleh sang nenek. Di perjalanan mereka selalu membeli bakpao, yang mana si penjual bakpao sendiri adalah Chan. Disinilah Chan mulai tertarik kepada gadis itu. Bahkan di saat sibuk pun, Chan selalu menyempatkan dirinya untuk melihat Wing ke sekolahnya. Malam harinya sang nenek mencoba mencari cucu kesayangannya itu. Chan yang sedang jatuh hati pun langsung mencari keberadaan Wing yang belum pulang ke rumah. Ternyata gadis pujaan hati berada di bukit belakang sekolah, yang mana ia lagi asik main sendiri memainkan bolak salju miliknya. Kemudian Chan mengantarkan gadis itu kepada neneknya. Keesokan harinya, Chan yang sudah mulai menaruh hati pada Wing menyisakan 1 bakpao untuk pujaan hati. Namun gadis itu tak kunjung datang, dan akhirnya bakpao yang ia sisakan pun ia makan sendiri. Setelah beberapa hari berlalu, pria itu masih penasaran kepada Wing lantaran gadis pujaan hati sudah tidak pernah lagi belanja ke tempatnya jualan. Ia berinisiatif datang ke sekolah Wing. Sayangnya gadis pujaan hati juga tidak kelihatan. Tak berselang lama, mobil ambulan dan mobil polisi melintas di depan toko Chan. Lantaran penasaran, pria itu mengikuti kemana mobil itu berhenti. Yang ternyata mobil tersebut tepat berhenti di rumah Wing. Sesampainya di sana, tak disangka polisi mengangkat peti jenazah. Sementara itu Wing sendiri dipaksa masuk ke dalam mobil polisi itu. Chan mulai bingung tentang apa yang terjadi. Ia pun dapat jawaban dari salah satu pengunjung tokonya, yang ternyata nenek Wing telah meninggal 3 hari yang lalu. Sementara itu, Wing yang memiliki keterbelakangan mental dibawa ke dinas sosial untuk dirawat. Malam harinya, Chan berinisiatif membantu Wing untuk melarikan diri dari dinas sosial tersebut. Chan yang ingin menghibur gadis itu pun mengajak pergi ke bukit belakang sekolah untuk memberikannya kejutan. Berawal dari sinilah, Chan sekarang menyadari Wing tidak memiliki siapa-siapa lagi dan berjanji tetap menjaga Wing. Setelah dari sana, Chan langsung mengantarkan gadis itu pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, tak disangka rumah gadis itu telah disegel pihak berwenang. Untungnya, seorang tetangganya menawarkan Wing untuk menginap di rumahnya saja. Yang ternyata tetangga Wing itu ialah seorang wanita penghibur, yang mana malam itu tetangganya mendapatkan job hingga ia hendak pergi keluar malam itu juga. Ketika gadis itu lagi mandi, Chan sempat melihatnya. Namun rasa cinta yang ia miliki bisa mengalahkan nafsu yang ia rasakan. Tidak ingin tergoda dengan keadaan, Chan pun bergegas pergi ke toko tempat ia bekerja dan ingin membawakan gadis itu bakpao favoritnya. Sembari menunggu bakpao-nya matang, datanglah seorang pria yang bernama Do Guai untuk membeli minuman. Ketika itu Wing yang baru selesai mandi, ia mendengar suara ketukan pintu. Gadis itu menduga yang datang adalah Chan. Namun saat ia membukakan pintu, ternyata itu bukanlah Chan, melainkan Do Guai. Pria yang membeli minuman sebelumnya. Pria ini menganggap Wing adalah anak buahnya Ling. Do Guai mengira Wing juga seorang wanita penghibur. Ia pun tak segan menaruh bayaran dengan uangnya, karena telah menggantikan Ling. Di sisi lain, Chan tanpa sengaja melihat bayang dari jendela rumah Wing. Karena merasa curiga, ia bergegas kembali ke rumah Ling.
Yang ternyata, di saat Chan masuk, ia melihat Do Guai ingin memperkosa gadis itu. Dan tanpa pikir panjang, Chan langsung menghajar Do Guai, sembari menyuruh Wing untuk melarikan diri. Kemudian setelah itu Chan menyusul Wing. Lalu Ken dan Wing mencoba untuk melaporkan ke polisi. Kemudian Jeff meminta Kwok membawa Chan ke meja kerjanya Ting Zai. Sementara itu, Ting Zai menuju ke mejanya dihadang oleh Lo Guai, pria parubaya yang terlihat di awal film. Di sini Lo Guai bertanya mengenai kasus yang dilaporkan Chan bersama dengan Wing. Kemudian Ting Zai menjelaskan bahwa perkara yang mereka tangani sekarang adalah perkara yang rumit, dikarenakan si wanita memiliki keterbelakangan mental. Lo Guai sendiri merupakan seniornya Ting Zai. Ia memiliki cara lain untuk menginterogasi Wing. Dan di saat Wing memberitahu kepada Jeff dan Lo Guai tentang ciri-ciri dari pria yang melakukan ruda paksa kepadanya, Jeff pun dibuat terkejut, karena pria yang dimaksud merupakan ketua timnya. Namun tanpa mereka sadari, Do Guai telah sampai kantor dan melihat Wing melaporkan kejadian tersebut. Kemudian, Lo Guai masih mengira jika Wing seorang wanita penghibur. Ia pun menjelaskan kepada rekan-rekannya bahwa ia telah membayar Wing untuk adu mekanik tersebut. Karena ketidaktahuan mereka tentang Wing, Lo Guai pun di sini merasa dijebak oleh Wing dan juga Chan. Hal itu membuat Zai berniat membalas dengan Lo Guai menggunakan cara keji kepada gadis itu dengan meruda paksanya lagi. Di tempat terpisah, Chan juga diinterogasi oleh Ting Zai. Dengan sengaja ia memperlihatkan foto dirinya bersama anggota polisi yang lain. Melihat foto tersebut, Chan menjadi terkejut dengan tato salah satu di tangan rekan Ting Zai. Tato tersebut sama persis dengan pria yang melakukan ruda paksa kepada Wing. Sontak saja Chan pun sadar bahwa pria yang melakukan ruda paksa tersebut adalah rekan dari Ting Zai. Dengan merasa curiga, ia pun bergegas menuju ke ruangan tempat Wing berada. Dan benar saja kecurigaannya pun terbukti. Meski Chan berusaha untuk menolongnya, namun usahanya sia-sia saja dikarenakan dia kalah jumlah. Kemudian, Chan pun digantung di ruang pemantau interogasi untuk melihat para polisi tersebut bergilir meruda paksa Wing. Di sini kita mengetahui pertama kali Chan disiksa oleh Jeff dan rekan-rekannya. Setelah kejadian tersebut, polisi itu pun mengobrol santai di ruang depan. Di tengah obrolan seketika mereka menerima laporan dari orang hilang dari dinas sosial. Sontak kabar itu pun membuat mereka terkejut. Ternyata orang yang hilang itu adalah Wing, gadis yang baru mereka persekusi. Tambah lagi para polisi itu kaget bahwa Wing bukanlah seorang wanita malam. Namun tak ingin perbuatannya diketahui orang banyak, mereka pun mencoba memutar balikakan fakta buat pengakuan palsu bahwa Chan telah melakukan ruda paksa kepada Wing. Untuk menguatkan rencana, mereka mengancam Wing untuk tidak membicarakan kejadian ini kepada siapapun. Atas peristiwa itu, Chan pun dipenjara selama 6 bulan. Namun di dalam penjara, Chan tidak tinggal diam. Ia berusaha menghilangkan sidik jarinya untuk melakukan balas dendam. Waktu pun berlalu, Chan pun pada akhirnya terbebas dari hukuman. Sementara itu, Wing telah menunggu Chan di luar gerbang penjara. Ken melihat keadaan Wing yang lagi hamil atas peristiwa yang dialaminya itu. Seperti yang telah ia janjikan, pria itu berniat balas dendam kepada polisi yang telah melakukan hal tersebut. Akhirnya, kita mengetahui motif sebenarnya atas peristiwa kejadian di awal film. Mengapa ia melakukan hal tersebut kepada para polisi beserta istri sang polisi, yang akan membelah perut istri polisi tersebut dan mengeluarkan janinnya sebelum mereka melahirkan. Scene berpindah ke masa sekarang, di mana Chan disiksa oleh Jeff dan Kuo. Namun saat Jeff ingin menembak mata Chan, untungnya atasan Jeff datang dan meminta Jeff untuk tidak melakukannya. Kepala polisi berkata, jika pelaku pembunuhan wanita hamil bukanlah Chan. Karena kejadian tersebut juga terjadi di daerah yang lain. Yang dimana kejadian serupa terjadi, janinnya juga dikeluarkan secara paksa. Sontak saja Chan menyangka yang melakukan hal itu adalah Wing.
Dan akhirnya, kita mengetahui bahwa yang dilakukan Wing sebelumnya untuk menyelamatkan Chan, agar pria itu tidak dituduh sebagai pelaku kejadian tersebut. Di sisi lain, Jeff tidak percaya begitu saja. Ia mencoba memastikan dengan pergi ke rumah sakit dan melihat sendiri wanita yang dimaksud atasannya itu. Namun sebelum ke sana, Jeff mencoba menghubungi Do Guai dan memberitahukan bahwa Chen telah dibebaskan. Jeff juga berkata, Chan akan membalas dendam kepada mereka yang terlibat kejadian sebelumnya. Sesampainya di rumah sakit, ia pun menyadari bahwa Chan telah sampai duluan di sana. Ken berusaha membawa Wing keluar dari rumah sakit itu. Jeff bergegas mencari pria itu, yang ternyata di parkiran. Jeff melihat Chan yang mengendarai mobil ambulan dan membawa Wing di dalamnya. Sembari mengejar ambulan, Jeff pun menghubungi rekannya untuk mencegat ambulan yang dikendarai oleh Chan saat melintasi pom bensin. Atas usaha Kuo, mobil ambulan yang dikendarai Chan pun menabrak pom bensin. Kemudian Kuo ingin memeriksa bangku depan, tiba-tiba Chan menyerang polisi itu. Chan dicekik dengan menggunakan selang bensin, namun Chan berusaha melawan dengan menyemprotkan bensin ke mulut polisi itu melalui selang yang terlilit di lehernya. Chan mengambil pistol polisi tersebut dan seketika itu, Kuo langsung terbakar hebat dan ia pun mati mengerikan. Tak lama kemudian, Chen berusaha melarikan diri melalui padang rumput yang berada dekat pom bensin. Tak diduga mobil yang dikendarai Jeff datang dan hampir menabrak Chan. Jeff berusaha keluar dari mobil yang terbalik langsung mengejar Chan dengan membawa senjata. Hingga akhirnya, ia berhasil memukul kepala Chan menggunakan senjata tersebut. Namun Chan tidak bisa membalasnya hingga Chan menemukan besi dan langsung menghantam kepala Jeff. Pagi pun datang. Ternyata Do Guai juga sudah berada di pom bensin tersebut. Dengan menembakkan beberapa kali pistolnya, Do Guai berupaya memancing Chan agar keluar dari padang rumput. Namun Do Guai tidak mengetahui keadaan Chan. Akhirnya ia menembak kaki Wing yang berada di ambulan tersebut. Karena suara tembakan berkali-kali membuat Chan tersadar dari pingsannya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Chan pun berjalan mendekati Do Guai. Seketika itu Do Guai pun langsung menembak Chan. Namun ketika Do Guai ingin memastikan Chan tewas, pria itu ingin menembak kepalanya, tak diduga peluru pistol Do Guai sudah habis. Do Guai berkata, jika Chan selamat, maka datang dan temuilah dirinya. 5 tahun kemudian, setelah kejadian tersebut, Sin memperlihatkan Do Guai yang lagi diwawancara di salah satu stasiun televisi lokal. Ia sekarang menjabat sebagai salah satu menteri di sana. Tidak hanya menjadi menteri saja, Do Guai juga menjadi seorang relawan di pusat rehabilitasi gereja untuk mengajari anak-anak. Di tempat lain, Chan masih selamat atas kejadian waktu itu. Chan menyaksikan Do Guai yang tampil di televisi. Chan yang belum menuntaskan dendamnya, kembali mengambil senjata yang telah ia persiapkan. Lalu setelah itu ia pergi ke gereja di mana Lo Guai berada. Untungnya di sana ia bertemu dengan Lo Guai, yang mana ia lagi mengajar muridnya. Setelah menyanyi tanpa disangka, Do Guai melihat Chan datang menemuinya. Do Guai yang telah berdamai dengan masa lalunya, ia menawarkan segelas kopi untuk Chan. Namun beda halnya dengan Chan, yang mana ia masih ingin menuntaskan dendam yang membara, dan seketika itu Lo Guai tewas tepat di depan muridnya. Lalu tanpa diduga salah satu murid Do Guai menyerang Chan dengan menusuk leher Chan menggunakan alat tulis. Para murid-murid Do Guai mengeroyok pria itu hingga Chan tak berdaya. Ternyata salah satu dari mereka menembak Chan hingga ia pun tewas seketika itu juga. Kemudian scene pun berpindah, yang dimana Ken dan Wing bertemu di alam yang sudah berbeda. Terlihat mereka bahagia di sana. Mereka menuju ke arah hutan belantara. Dan film pun berakhir. Ending yang sangat membalas dendamkan, serta segmen yang menegangkan.
Kesimpulan yang bisa kita petik dari film ini ialah, di mana balas dendam tidak akan menyelesaikan suatu masalah, malah bisa menimbulkan masalah baru bagi pelakunya. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.